Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi saya mau memperkenalkan sebuah plugin ya yang berfungsi untuk uh, antrian di layanan kesehatan ya, di Vaskes ya, untuk klinik, rumah sakit ataupun puskesmas ya, yang belum UAT dengan BPJS Kesehatan ataupun tidak memiliki aplikasi untuk sistem antriannya ya. Jadi saya sudah buat sebuah plugin untuk antrian di klinik. Nah, fungsi dari antrian ini adalah mendaftarkan nomor antrian dan juga mendaftarkan pasien secara mandiri ya. Jadi pasien bisa mendaftar secara mandiri di website Vaskesnya ya, di layanan kesehatannya ya, seperti klinik ataupun puskesmas. Nah, jadi untuk pengaturan pluginnya sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Pertama itu pengaturan umum untuk nama klinik, juga video profile ini untuk di display screennya ya. Jadi nanti di sini juga menggunakan WhatsApp Gateway untuk notifikasi kepada pasien dan juga kepada admin klinik ya, ataupun admin Vaskesnya. Nah, untuk WhatsApp Gateway-nya bisa menggunakan Star Sender, One Sender, Fonte, dan Lunar Sender. Nah, setelah itu pengaturan untuk tampilan halaman. Jadi di pengaturan kita bisa setting untuk halaman kioske, display antrian, dan halaman table antrian untuk di front end-nya ya. Jadi selain itu juga bisa menggunakan shortcut ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan shortcutnya ataupun langsung setting di pengaturannya ini kayak gitu. Terus juga ada template untuk notifikasi WhatsApp-nya. Jadi teman-teman bisa bikin setting sendiri notifikasi untuk admin, notifikasi kepada pasien pada saat mendaftar mandiri, saat mengisi form, dan pada saat si pasien setelah selesai berobat ya. Jadi ada 3 WhatsApp notifikasi. Yang pertama untuk pendaftaran antrian kepada admin, kepada pasien, dan setelah si pasien selesai berobat ya. Jadi placeholdernya bisa teman pakai, tinggal di copy aja ya, terus taruh di template-nya kayak gitu. Terus juga kita bisa menghubungkan ke spreadsheet ya, kalau datanya ingin dihubungkan ke spreadsheet. Selain itu juga ada pengaturan untuk menghapus data semuanya jika plugin tidak digunakan. Nah, untuk pengaturan spreadsheetnya sangat mudah ya. Jadi teman-teman tinggal buka contohnya, nanti di duplikat aja. Misalnya saya buka seperti ini ya. Jadi terus nanti di edit dan dibuat salinan ya, atau duplikat. Nanti otomatis akan membuat app script baru. Nah, jadi nanti teman-teman kalau untuk membuat setelah mengcopy ini, jadi nanti tinggal ambil URL untuk app scriptnya ya. Jadi di pengaturan ini, nah nanti ambil script webhook dari app scriptnya, URL-nya, dan juga ID spreadsheet-nya ya, ID spreadsheet yang ini, dan nama sheet name-nya itu yang ini, sheet 1 kayak gitu. Oke, untuk pengaturannya sendiri, yang pertama itu adalah kita menginput data dokternya dulu ya. Daftar boleh, data dokter boleh, ataupun poli juga boleh. Nah, di sini saya akan mendemokan untuk menambahkan dokter. Ya, nama dokter, terus STR, spesialis apa, nomor WhatsApp, emailnya, terus tanggal bergabungnya gitu. Sama. Nah, di sini saya sudah membuat data dummy-nya ya untuk data dokter kayak gini. Nah ini kita harus setelah data dokter baru kita buat polinya ya. Jadi ada poli anak, poli gigi, poli kebijakan. Nanti tinggal tambahkan aja poli baru sama asisten dokternya siapa. Nah, untuk
selanjutnya yaitu pembuatan jadwal ya teman-teman ya, karena ini penting untuk form pendaftaran mandiri online-nya ya. Jadi kalau untuk menambah jadwal baru, nah di sini kita membuat untuk besok ya, misalnya untuk besok mulai dari jam 8 ke jam 7.00 sampai jam misalnya 2 shift ya teman-teman ya, jam 14.00 ya. Polinya poli anak, dokternya si ini. Oke, setelah membuat daftar maka dia akan terbuat ya daftar jadwal baru ya, jadwal dokternya. Nah baru setelah itu kita setting untuk formnya ya teman-teman. Nah formnya itu kita menggunakan shortcut ya teman-teman ya. Jadi formnya nanti menggunakan shortcut. Menggunakan shortcut ya teman-teman ya, ataupun selain juga menggunakan shortcut, saya sudah membuat sebuah widgetnya ya. Jadi ada di sini form antrian klinik ya teman-teman ya. Di sini teman-teman tinggal drag and drop aja kayak gitu. Nah kita akan mendemokan untuk pendaftaran pasien ya. Jadi pasien bisa mendaftarkan diri sebagai pasien baru untuk mendapatkan antrian ataupun menggunakan data yang sudah ada. Jadi kalau dia sudah mendaftar secara mandiri di online website, maka datanya akan tersimpan sebagai data pasien ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan mendemokan karena saya sudah pernah daftar, jadi saya akan mendemokan menggunakan pasien lama ya. Nah untuk tanggal kunjungannya besok, tadi poli jam 9, terus polinya tadi poli anak ya. Nah jadi keluhannya apa, jadi dia tinggal daftar aja misalnya sakit gigi. Nah nanti kita menggunakan layanan dulu ya, layanannya BPJS. Nah untuk BPJS karena dia 13 ya, jadi harus sesuai ya, 13 karakter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, pendaftarannya sudah berhasil. Nah nanti otomatis akan kembali ke halaman sebelumnya ya, jadi pasien tinggal mendownload tiketnya. Nanti akan otomatis ke formulir pendaftaran pasien lagi ya. Nah jadi selain mendapatkan bisa mendownload tiket, juga mendapatkan notifikasi ya teman-teman. Saya akan cek di WhatsApp-nya. Nah di sini karena dia tadi di settingannya menggunakan nomor ini juga untuk adminnya, jadi ada 2 notifikasi ya. Jadi di sini ada notifikasi untuk si pasien dan ini ada notifikasi untuk nomor admin ya teman-teman ya, tanggal pasien, nomor antrian. Jadi selain itu juga ada fitur untuk kioskenya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bikin kiosk di layanan Paskesnya.
seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini jika di klinik ataupun mendaftar antrian secara mandiri di kliniknya ataupun di vaskesnya, jadi tinggal ambil di sini. Nah, ini tidak secara otomatis karena saat ini menggunakan printernya, printer browser ya. Jadi kalau kita menggunakan printer thermal, nah itu nanti otomatis ngeprint karena ada settingan tambahan nantinya di aplikasi Chrome-nya. Jadi gampang kok, nanti tinggal nambahin strip kioske, strip printing, jadi nanti otomatis akan print sendiri ya, print dan cutter di thermalnya. Nah, selain itu, selain pendaftaran mandiri melalui website, terus juga kioske, nah juga ada fitur namanya fitur panggilan ya teman-teman. Jadi ada fitur panggilan. Nah, di sini saya akan coba daftar ya, panggil ya maksud saya. Saya akan coba panggil di sini ya. Nomor antrian B1 Abdul Rahman. Silakan menuju resepsionis. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, selain itu, nah di sini kan ada tampilan, ada filternya. Jadi di beberapa tempat, misalnya pertama itu di resepsionisnya ya, di resepsionisnya. Nah, kita bisa filter di sini ya teman-teman ya. Jadi misalnya untuk tanggal besok, tanggal 2 ya, untuk tanggal 2 misalnya, tinggal filter. Nah, ini untuk tanggal 2, maka yang muncul adalah pendaftaran pasien untuk di tanggal 2 saja, kayak gitu. Jadi kalau nah, jika ingin memisahkan antar pos ya, misalnya di resepsionis, terus di polinya, nah jadi tinggal dirubah dulu statusnya menjadi pemeriksaan, maka nanti otomatis di resepsionis hanya yang statusnya menunggu aja kayak gitu. Nah, nanti di polinya, asisten dokternya dia memfilter yang pemeriksaan kayak gitu ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi semua antrian yang dalam proses pemeriksaan itu otomatis muncul berdasarkan filternya ini ya teman-teman. Jadi ada yang menunggu dan ada yang selesai. Kalau ingin menampilkan semua, tinggal semua. Oke, terus juga tadi form pendaftarannya otomatis mendaftarkan data pasien ya teman-teman ya. Jadi nanti otomatis daftarkan data pasien di sini. Terus selain itu, selain panggilan tadi saya sudah coba tes panggil. Nah, di front end-nya juga ada halaman untuk daftar antriannya ya teman-teman ya. Jadi di sini ya halaman antrian sama. Nah, ini untuk dia menggunakan shortcut juga ya. Jadi misalnya teman-teman ingin menampilkan di front end gitu ya. Jadi di sini juga ada update untuk poli, terus pemanggilan. Nomor antrian B1. Silakan menuju resepsionis. Dan juga update statusnya ya teman-teman ya. Jadi bisa ngupdate polinya. Kalau dia ini kenapa kosong polinya, karena dia daftar menggunakan kioske teman-teman ya. Tapi kalau dia mendaftar menggunakan form, maka itu akan otomatis mendaftarkan polinya ya teman-teman ya. Oh sorry, karena di sini masih menunggu ya. Ini ya teman-teman ya. Ini saya update dulu. Di sini menunggu. Oke, di sini kita bikin tanggal 26 semua satu script. Kayak gitu ya. Jadi setiap adep akan
merubah datanya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita hanya ingin menampilkan yang menunggu, tinggal buat menunggu. Maka yang pemeriksaan menunggu open selesai tidak akan muncul ya teman-teman. Ini untuk di front end-nya. Nah, terus ada fitur satu lagi yang namanya fitur display teman-teman ya. Jadi setiap pemanggilan itu otomatis akan muncul di displaynya teman-teman. Oke, saya akan demokan. Nah, di sini akan saya panggil ya, sini. Nah, Nomor nanti di antrian displaynya, nah seperti itu ya B1 teman-teman ya. Abdul Rahman. Maka akan Silakan menuju resepsionis. otomatis muncul ya teman-teman ya. Nah, misalnya dia sudah di kayak gitu. Kita akan coba daftar yang lain ya teman-teman ya. Untuk hari ini ya tadi di form antrian. Kioske ya, kioske. Nah, kita coba yang lansia ya. Lansia. Nah, nanti di sini tanggal 1 ya, sorry. Sekarang tanggal 1. Nah, jadi tinggal panggil ya teman-teman. Nomor antrian C1. Silakan menuju resepsionis. Jadi seperti itu ya teman-teman ya fiturnya ya. Sangat simpel sekali dan juga menurut saya sih gokil ya. Jadi bisa mempermudah proses untuk pendaftaran pasien di layanan fasilitas kesehatannya teman-teman. Daripada websitenya hanya sebagai profile, jadi bisa dimanfaatkan untuk pendaftaran pasien ya, seperti itu ya teman-teman, dengan fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu aja, teman-teman bisa langsung DM saya ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.